Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Wicitro, ayah dan ibunya sedang terancam jiwanya oleh orang yang mencari Pangeran Benowo. Setelah Wicitro dan pengawalnya dapat dikalahkan, bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Suasana menjadi sangat tegang. Sementara itu, orang-orang yang mencari Pangeran Benowo berteriak lantang, "Cepat, kalian harus berbaring semua atau mati perlahan-lahan." Ketegangan telah mencekam jantung ayah, ibu, dan Wicitro sendiri yang masih saja merengek. Tetapi justru karena itu, orang tertua di antara keempat orang itu menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja kakinya menyambar mulut anak itu dengan kerasnya. "Diam, kau monyet kecil, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup." Mulut Wicitro pun menjadi berdarah, tetapi ia tidak dapat diam. Ia tetap menangis merengek-rengek. Namun pada keadaan yang demikian, tiba-tiba 3 orang telah memasuki regol halaman rumah itu. Dengan lantang yang tertua di antara mereka, Ki Marto Priwok berteriak nyaring, "Hei, akhirnya kita dapat menemukan Pangeran Benowo di sini." Keempat orang yang sudah siap membunuh itu terkejut. Mereka serentak berpaling. "Kami datang untuk menjemput Pangeran Benowo," berkata Ki Marto Priwok. Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka pun kemudian bertanya, "Yang mana yang kau maksud dengan Pangeran Benowo? Yang mana? Apakah kalian belum pernah mengenal Pangeran Benowo?" "Belum," jawab yang lain. "Anak muda itu adalah Pangeran Benowo," jawab Ki Marto sambil menunjuk Wicitro. "Ia bukan Pangeran Benowo. Ia tidak lebih dari seorang pembohong yang sombong, tapi sekaligus pengecut yang cengeng." Ki Marto Priwok tertawa, katanya, "Demikian sempurnanya ia mengelabui kalian sehingga kalian percaya bahwa ia bukan Pangeran Benowo. Demikian pandainya ia menyamarkan dirinya. Tidak, ia bukan Pangeran Benowo. Kami sudah siap membantainya bersama ayah dan ibunya yang berusaha melindunginya." Ki Marto Priwok tertawa berkepanjangan, katanya, "Cobalah kau berani benar-benar membunuhnya, maka kalian akan menjadi adek pengamun-amun." Orang itu termangu-mangu sejenak, sementara Ki Marto Priwok berkata, "Nah, serahkan saja Pangeran Benowo kepadaku. Aku akan mengantarkannya kembali ke istana." Orang tertua di antara keempat orang itu mandang Wicitro yang ketakutan sejenak. Kemudian mandang ayah dan ibunya. Ketika kemudian ia mandang Ki Marto Priwok, maka ia pun kemudian berkata, "Kau jangan menambah kemarahan kami di sana. Siapakah kalian dan apakah benarnya kepentingan kalian? Serahkan Pangeran Benowo kepadaku." "Tidak ada Pangeran Benowo di sini," jawab orang itu. "Jangan menipu aku. Aku sudah mengenal Pangeran Benowo dengan baik. Anak muda itu adalah Pangeran Benowo." "Persetan," geram orang itu. "Apakah ia Pangeran Benowo atau bukan? Tapi aku tidak akan menyerahkannya. Kami sudah bersepakat untuk membunuhnya. Membunuh kedua orang tua ini pula. Mereka telah menghinakan kami dengan mengaku sebagai Pangeran Benowo. Jika orang itu menurut pendapatmu memang bukan Pangeran Benowo, serahkan saja kepadaku. Aku akan menukarnya dengan apa yang kau kehendaki." Keempat orang itu benar-benar menjadi bimbang. Namun ketika ia melihat mulut Wicitro berdarah, maka mereka pun yakin bahwa orang itu bukan Pangeran Benowo. Namun demikian mereka memang tidak berniat menyerahkan anak muda itu karena mereka sudah berniat membunuh. Sementara itu Ki Marto Priwok berkata, "Kisanak, jika
tidak kau serahkan Pangeran Benawa itu, maka kita akan perang, dan itu sangat tidak menguntungkanmu, karena kami bekerja untuk Haryo Wisoko. Setan kau, kami juga bekerja untuk Haryo Wisoko, teriak orang tertua di antara keempat orang itu. Apa bedanya di sana? Kalian hanya orang-orang upahan, tetapi kami adalah keluarga Haryo Wisoko itu sendiri. Kau jangan mengigo, kami adalah para petugas dari Haryo Wisoko. Kami mendapat kuasa untuk membawa Pangeran Benawa menghadap langsung Haryo Wisoko. Jadi kenapa Pangeran Benawa itu akan kau bunuh? Persetan, Ki Martobrewo itu tertawa katanya. Ternyata kau tidak mengenal Haryo Wisoko dengan baik. Karena itu maka biarlah aku memberitahukan kepada kalian bahwa kalian sudah tidak diperlukan lagi. Demikian Pangeran Benawa dapat kami temukan. Maka orang-orang upahan memang harus dimusnahkan semuanya. Hanya jika kalian dengan sukarela mengikuti kami dan menyerahkan diri kepada Haryo Wisoko, maka kami tidak akan membunuhmu. Gila, ternyata kalian tidak kalah sombongnya dengan anak muda ini. Karena itu bersiaplah, kalianlah yang akan mati lebih dahulu. Kami bertiga akan melawan kalian bertiga. Seorang di antara kami akan menjaga anak muda yang gila ini. Ki Martobrewo menarik napas dalam-dalam katanya. Kenapa kita harus mempergunakan kekerasan? Kalian adalah iblis-iblis yang harus dibinasakan. Ki Martobrewo segera memberi syarat kepada Paksi dan Wijang untuk berpencar. Katanya, jika kalian melawan, aku tidak mempunyai pilihan lain. 3 orang di antara keempat orang itu pun telah bergerak. Yang tertua telah menunjuk seorang di antara mereka untuk menunggui Wicitro. Jangan kau bunuh, tunggu, aku sendiri ingin membunuhnya dengan caraku. Orang itu mengangguk, sementara ketiga orang kawannya pun telah mempersiapkan diri menghadapi Ki Martobrewo, Wijang, dan Paksi. Demikian Paksi pun segera mutar tongkatnya, sementara senjata lawannya sudah mulai teracung pula. Gila, geram lawan Paksi. Kau kira tongkat semacam itu akan dapat kau pergunakan sebagai senjata? Jangan menilai tongkatku, saut Paksi. Sudah 1000 kali aku mempergunakannya. Aku mengenal tongkatku ini seperti aku mengenal tangan dan kakiku sendiri. Karena itu, aku tahu berapa jauh kemampuannya. Lawan Paksi itu tenggeram, dengan garangnya ia memutar senjatanya. Kemudian senjata itu terjulur lurus menggapai ke arah dada. Paksi sengaja melompat mundur, ia belum membenturkan tongkatnya pada senjata lawannya itu. Orang-orang itu pun kemudian bertempur tanpa mengekang. Seperti saat mereka bertempur melawan pengawal Wicitro, maka mereka berusaha untuk secepatnya menyelesaikannya. Menurut penilaian mereka, anak muda itu ilmunya tentu tidak akan menyamai orang yang bertubuh kekar dan berwajah garang yang menjadi pengawal orang yang mengaku Pangeran Benawa itu. Karena itu, maka lawan Paksi pun berharap bahwa dalam waktu dekat ia dapat menyelesaikannya. Tetapi ketika senjata mereka mulai berbenturan, maka orang itu pun segera menyadari bahwa anak muda yang bersenjata tongkat itu memiliki ilmu yang cukup. Bahkan lawan Paksi itu menduga bahwa anak muda itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari anak muda yang mengaku Pangeran Benawa itu. Ketika orang itu mengentakkan kemampuannya, maka Paksi memang agak terkejut dan berlompat surut. Lawannya yang garang itu dengan kasar telah membentak, "Jangan menyesal diri, kau akan mati dengan penuh penyesalan." Orang itu pun benar-benar telah melibat Paksi dengan tanpa dikekang sama sekali. Paksi pun meyakini bahwa orang-orang itu memang orang-orang yang tidak berjantung, pembunuh-pembunuh upahan yang dapat menghujamkan pedangnya di tubuh lawannya dengan tanpa berkedip sama sekali. Paksi pun meyakini bahwa orang itu benar-benar ingin membunuhnya sebagaimana mereka telah membunuh pengawal Wicitro itu. Namun dengan demikian, maka Paksi pun telah mendapatkan satu ketetapan bahwa orang yang demikian itu tidak akan mungkin dapat berubah. Jika ia tetap hidup, maka orang itu tentu menimbulkan lagi kematian-kematian di hari-hari mendatang. Pembunuhan-pembunuhan semacam itu harus dihentikan, berkata Paksi dalam hatinya.
Sementara itu Wijang pun sudah mengambil keputusan pula. Orang yang bertempur melawannya itu juga benar-benar akan membunuhnya. Ia pun yakin bahwa tanpa pertolongan Wicitro dan keluarganya itu tentu benar-benar akan dibunuhnya. Karena itu maka Wijang pun tidak mempunyai pilihan lain. Lawannya itu pun harus dihentikannya untuk selama-lamanya. Karena itu baik Wijang maupun Paksi tidak lagi merasa ragu-ragu. Mereka harus bertempur dengan segenap kemampuannya untuk membunuh lawannya. Tetapi orang-orang itu pun benar-benar mempunyai bekal yang cukup untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka memiliki kemampuan yang tinggi yang dapat mereka jual. Dengan modal kemampuan itu, mereka menjadi pembunuh upahan, upah yang besar untuk pekerjaan yang ringan bagi mereka. Tapi saat itu, mereka ternyata membentur seorang yang berilmu tinggi. Baik lawan Paksi maupun lawan Wijang tidak segera mampu mengatasi lawannya. Bahkan dalam benturan-benturan yang terjadi kemudian, mereka harus mengakui kenyataan bahwa anak muda itu berilmu tinggi. Ki Martogriwo pun telah bertempur pula melawan orang tertua di antara keempat orang itu. Dengan tangkasnya, Ki Martogriwo menekan lawannya yang bersenjata pedang. Meskipun orang tertua itu juga seorang yang berilmu tinggi, tetapi berhadapan dengan Ki Martogriwo, orang itu dengan cepat merasakan tekanan yang sangat berat. Sementara itu Ki Martogriwo pun menilai keempat orang itu adalah orang-orang yang berbahaya. Ternyata usaha Arya Wisoko untuk mencari Pangeran Benowo tidak tanggung-tanggung. Arya Wisoko telah bekerja bersama para prajurit dan petugas sandi yang dapat dipengaruhinya perguruan-perguruan dan orang-orang berilmu tinggi, serta orang-orang upahan yang juga berilmu tinggi. Orang-orang upahan yang kepalanya hanya dibayangi oleh upah yang besar tanpa berusaha mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak pernah menilai arti kebenaran dari tugas-tugas yang mereka lakukan. Meskipun mereka tahu seseorang tidak bersalah sama sekali, tetapi jika ada orang lain yang mengupahnya untuk membunuh orang itu, maka pembunuhan itu dilakukannya juga. Pertempuran di halaman itu semakin lama menjadi semakin sengit. Lawan Ki Martogriwo semakin lama semakin terdesak karenanya. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kemampuan orang yang wajahnya ditumbuhi jambang, kumis dan janggut yang lebat itu memiliki kemampuan yang sangat. Ketika mendengar orang itu bersiut nyaring, maka Ki Martogriwo pun menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak mengerti arti syarat itu, namun Ki Martogriwo memang menduga bahwa akan segera terjadi perubahan di arena pertempuran. Sebenarnya lah seorang yang mengawasi Wicitro sudah kehilangan kejantanannya, beringsut sambil mengancam Wicitro. Jangan pergi kemanapun juga jika kau meninggalkan halaman ini. Maka aku akan memotong kedua tangan dan kakimu serta lidahmu, kemudian kau akan kami tinggalkan begitu saja. Wicitro benar-benar menjadi ketakutan. Ibunya hampir pingsan membayangkan kemungkinan yang sangat buruk itu. Sementara ayahnya masih saja berdiri termangu-mangu. Namun ayah Wicitro itu sempat menyaksikan pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya. Ternyata orang yang wajahnya nampak gelap pulih jambang, kumis dan janggutnya, serta kedua orang anak muda itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Keempat orang yang sangat garang itu ternyata tidak dapat segera mengalahkan lawan-lawan mereka, sebagaimana mereka lakukan terhadap Wicitro serta pengawalnya yang garang itu. Dalam waktu yang dekat, pengawal Wicitro itu telah kehilangan kesempatan untuk melindungi dirinya. Sehingga dalam waktu yang terhitung singkat, orang yang nampaknya garang dan tidak terkalahkan itu telah terbunuh. Namun dua orang yang kemudian bertempur melawan Ki Martogriwo itu tidak dapat mengulangi keberhasilan mereka. Mereka tidak dapat segera menguasai dan apalagi membunuhnya. Orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu ternyata memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari orang yang garang, yang menjadi pengawal anak muda yang mengaku Pangeran Benowo itu. Dalam pada itu, orang yang bertempur melawan Paksi harus meningkatkan kemampuannya pula. Benturan-benturan yang terjadi telah membuat jantung orang itu berdebaran.
Tongkat kayu itu ternyata benar-benar merupakan senjata yang sangat berbahaya bagi anak muda itu. Gila, geram orang itu. Ia sama sekali tidak mengira bahwa orang-orang yang mereka temui di kedai kecil itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dengan tongkatnya yang berputaran, Paksi mulai mendesak lawannya. Sementara itu Wijang pun telah membuat lawannya menjadi gelisah. Pasang pisau belatinya yang digenggam di kedua tangannya berputaran dengan cepat, bahkan bagi lawannya pasang pisau itu seakan-akan telah berubah menjadi berpasang-pasang yang menyerangnya dari segala arah. Iblis manakah yang telah mengajarinya bermain pisau seperti itu? Geram melawan Wijang itu. Ayah Wicitro menyaksikan pertempuran itu dengan mulut yang terenganga. Ia bukan seorang yang berilmu tinggi, tetapi ia dapat melihat betapa ketiga orang yang datang kemudian itu dengan tangkasnya bertempur melawan keempat orang yang hampir saja membunuhnya, membunuh istrinya dan membunuh anaknya. Wicitro yang ketakutan mulai memperhatikan pertempuran yang terjadi. Ia mulai melihat betapa kedua orang anak muda itu bertempur dengan tangkasnya. Kesadaran Wicitro yang mulai tumbuh menguasai gejolak perasaannya itu membuatnya menyadari apa yang telah dilakukannya. Empat orang yang mencari Pangeran Benowo itu adalah orang-orang berilmu tinggi. Kemampuannya sama sekali tidak berarti menghadapi dua orang di antara mereka. Sedangkan pengawalnya yang dibanggakan itu dengan cepat telah terbunuh. Tetapi orang yang wajahnya ditumbuhi jambang, kumis dan janggut yang lebat itu sama sekali tidak nampak mengalami kesulitan melawan dua orang di antara empat orang yang mencari Pangeran Benowo itu. Siapakah sebenarnya mereka bertiga? Pertanyaan itu mulai tumbuh di hati Wicitro. Wicitro sama sekali tidak menghiraukan mereka ketika ia melihat ketiga orang itu berada di kedai. Bahkan ia telah mengusir ketiga orang itu ketika ketiga orang itu berusaha meyakinkannya bahwa keempat orang yang mencari Pangeran Benowo itu adalah orang-orang yang berbahaya. Wicitro tidak mau mendengarkan ketika ketiga orang itu datang dan minta kepadanya untuk meninggalkan rumahnya 1 atau 2 hari. Dengan sombong, Wicitro bahkan berniat mengakui dirinya Pangeran Benowo. Wicitro pun menjadi sangat malu kepada dirinya sendiri. Apalagi ketika kemudian ia berjongkok sambil menangis untuk minta dikasihani. Sementara itu Paksi masih bertempur dengan cepat bahkan keras. Lawannya semakin lama menjadi semakin kasar. Namun Paksi sama sekali tidak mengalami kesulitan. Bahkan tongkatnya telah membuat lawannya menjadi kebingungan. Meskipun lawan Paksi telah menghentakkan kemampuannya, tetapi ujung senjatanya sama sekali tidak mampu menggapainya. Setiap kali terjadi benturan, maka tangan lawan Paksi itu terasa pedih. Anak muda itu ternyata mempunyai tenaga dan kekuatan yang sangat besar. Bahkan semakin lama ujung tongkat Paksi pun menjadi semakin membingungkannya, sehingga akhirnya ujung tongkat Paksi itu mampu menembus pertahanannya. Lawan Paksi itu berteriak nyaring ketika ujung tongkat Paksi mendorong pundaknya hingga hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Bagi lawan Paksi, sentuhan ujung tongkat anak muda itu telah membuatnya menjadi sangat marah. Anak itu masih terlalu muda untuk mampu mengimbangi ilmunya. Namun anak muda itulah yang telah dahulu mampu menembus pertahanannya, mengenai pundaknya sehingga pundaknya terasa sangat sakit. Tapi apapun yang kemudian dilakukan, anak muda bersenjata tongkat itu memang berilmu sangat tinggi. Bahkan ketika lawan Paksi itu berusaha menyerang anak muda itu dengan pedang terjulur mengenai dada, ternyata ujung pedang itu sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Bahkan anak muda itu menghindar dengan miringkan tubuhnya dan sangat mengayunkan tongkatnya menghantam lambung. Demikian keras ayunan tongkat Paksi sehingga orang itu terpelanting selangkah ke samping. Tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya, maka orang itu telah terbanting jatuh. Meskipun demikian, setelah terguling beberapa kali, maka ia pun dengan cepat melenting diri. Paksi tidak memburunya, seakan-akan ia memang sengaja memberi kesempatan kepada lawannya
mempersiapkan diri untuk menghadapinya lagi. Sambil menyeringai, orang itu berdiri sambil menggenggam senjatanya erat-erat. Dipandanginya Paksi dengan mata yang bagaikan menyala. "Anak demit," orang itu menggeram. "Kau akan menyesal dengan kesombonganmu itu." Paksi berdiri tegak sambil menggenggam tongkatnya, katanya, "Bersiaplah, aku akan membunuhmu. Kita akan bertempur sampai tuntas." Orang itu menggetakkan giginya, namun tiba-tiba saja ia melompat menyerang dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara itu Wijang pun telah mendesak lawannya, orang itu pun telah mengerahkan kemampuannya pula. Tapi lawannya yang terhitung masih muda itu sulit untuk diimbanginya. "Lakukan apa yang dapat kau lakukan," berkata Wijang. "Persetan," geram lawannya. "Aku tidak dapat membayangkan apa jadinya jika kau harus bertempur melawan Pangeran Benowo. Maksudku, jika Pangeran Benowo mulai bersungguh-sungguh. Jika ia merengek dan minta ampun itu semata-mata ia ingin menjajaki apakah di otakmu masih ada sisa-sisa akal sehatmu. Diam." Tetapi Wijang berkata terus, "Sebenarnya lah Pangeran Benowo itu ingin tahu apakah kau masih tetap berjantung manusia atau jantungmu sudah berbulu serigala, sehingga kau tidak mau mendengarkan permintaan ampun seseorang." "Cukup," orang itu berteriak pula. "Aku koyak mulutmu." "Kenapa tidak kau lakukan?" bertanya Wijang. Kemarahan orang itu sudah membakar ubun-ubunnya. Dengan garangnya ia melompat sambil mengayunkan senjatanya, menebas ke arah leher Wijang. Tetapi dengan tangkas Wijang mengelakkan serangan itu. Bahkan Wijang pun kemudian melenting dengan cepatnya. Ayunan pisau belatinya kemudian justru telah menyambar bahu lawannya. Lawannya melompat mundur sambil mengumpat-umpat. Dengan telapak tangannya ia meraba pundaknya. Cairan yang hangat mengalir dari luka di bahunya itu. Wijang bergerak maju selangkah demi selangkah. Pasang pisau belatinya bergetar di kedua tangannya. Kemarahan lawannya bagaikan membakar jantungnya. Dengan geram orang itu berkata, "Kau akan menyesali tingkah lakumu. Kita sudah masuki satu sikap akhir, Kisanak. Tidak ada yang akan menyesal. Kau tidak, aku juga tidak. Apapun yang akan terjadi, pertempuran ini hanya akan berakhir setelah aku atau kau mati di arena ini." Lawan Wijang yang marah itu membentak dengan garangnya, "Aku akan membantaimu sampai lumat." Hukuman bagi mereka yang berniat membunuh Pangeran Benowo adalah hukuman mati. Karena seandainya Pangeran Benowo sendiri yang melakukannya, akibatnya akan sama saja bagimu. "Tutup mulutmu, tikus kecil." Wijang justru tertawa, katanya, "Aku merasakan getar kecemasan dalam kata-katamu. Persetan kau." Dengan garangnya orang itu pun segera melompat menyerang Wijang. Tetapi Wijang sudah siap menghadapinya. Karena itu ketika orang itu melompat sambil menjulurkan senjatanya, namun Wijang sempat mengelak sambil merendah. Pisaunya telah terayun menyambar lengan lawannya. Lengan itu pun telah berdarah pula. Tiap titik darah membuat kemarahan orang itu semakin menyala di dadanya. Tapi setiap titik darah yang menetes dari lukanya telah menyusut tenaga dan kekuatannya. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh orang itu. Tangan dan kaki Wijang terlalu cepat untuk diimbanginya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin keras. Orang-orang yang berusaha menangkap Pangeran Benowo itu benar-benar telah memeras segenap kemampuannya. Ki Martobriwo yang menghadapi dua orang lawan telah membuat kedua orang lawannya menjadi bingung. Orang yang berjambang lebat itu mampu bergerak demikian cepatnya. Kedua orang lawannya tidak tahu senjata apa yang digunakannya, tetapi sentuhan tangannya mampu melukai kulit mereka. Seakan-akan hanya dengan telapak tangannya orang itu dapat menangkis ayunan senjata lawan-lawannya. Namun keduanya yakin ada semacam lapisan baja yang dikenakan oleh orang yang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu pada telapak tangannya serta ujung-ujung yang runcing pada jari-jarinya. Kedua orang lawan Ki Martobriwo memang menjadi bingung. Setelah dengan demikian cepat dan mudahnya mereka membunuh pengawal yang mengaku Pangeran Benowo itu. Meskipun wujud pengawal itu demikian garangnya,
Mereka kemudian menghadapi lawan yang seakan-akan dilindungi oleh dinding baja di seputarnya. Kedua orang itu sama sekali tidak pernah berhasil menyentuh kulit lawannya. Jika senjata mereka terjulur lurus atau terayun mendatar, maka senjata mereka itu seakan-akan telah membentur sekat yang tidak tertembus. Tapi sebaliknya, jari-jari orang tua itu beberapa kali berhasil menyentuh tubuhnya, sedangkan setiap sentuhan meninggalkan luka yang menganga. Keseimbangan pertempuran segera menjadi jelas. Lawan Paksi dan Wijang sudah terdesak semakin jauh. Sementara itu lawan Ki Marto Brewok pun menjadi semakin tidak berarti. Betapapun mereka berusaha dengan mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan, namun perlawanan mereka sudah tidak berarti apa-apa lagi. Keempat orang itu benar-benar telah kehilangan kesempatan. Wicitro dan kedua orang tuanya telah bergeser menepi. Ia dapat melihat apa yang bakal terjadi. Ia melihat keempat orang yang hampir saja membunuhnya itu sudah tidak berdaya. Kegirangan terasa melonjak di dadanya. Ia merasa terlepas dari bahaya maut yang hampir saja mencekiknya. Namun yang kemudian dipertanyakan, bagaimana sikap ketiga orang itu? Wicitro telah menghinanya, telah mengusirnya, dan sama sekali tidak menghargai kata-katanya. Tetapi menilik sikap mereka, agaknya mereka tidak akan sebengis keempat orang yang hampir saja membantainya itu. Dengan kerut di dahi, Wicitro melihat bagaimana Ki Marto Brewok dengan tangkasnya bertempur. Wicitro menjadi semakin malu kepada diri sendiri. Ia merasa seakan-akan dirinya telah menguasai semua ilmu di muka bumi, sehingga ia telah menjadi orang yang tidak terkalahkan. Namun sekarang ia melihat kenyataan betapa kecilnya ia di hadapan orang-orang berilmu tinggi, orang-orang berilmu tinggi yang rendah hati. Meskipun Wicitro sudah dapat menduga akhir dari pertempuran itu, namun ia pun terkejut juga ketika seorang lawan Ki Marto Brewok berteriak nyaring. Tubuhnya terlempar dari arena dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Sejenak kemudian orang itu pun telah terbaring jatuh, menggeliat, namun kemudian tidak bergerak sama sekali. Belum lagi ketegangan di jantungnya mengendor, maka Wicitro pun melihat bagaimana lawan yang seorang lagi telah terlempar pula dengan kerasnya. Kepalanya membentur batang pohon yang cukup besar, benturan yang keras sekali, sehingga seorang itu pun kemudian terjatuh dengan tubuh yang lunglai. Nafasnya menjadi sendat sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Wicitro berdiri termangu-mangu. Dengan demikian, maka akhir dari kedua orang lawan anak-anak muda itu pun menjadi semakin